Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan baik ya. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian dimanapun berada. Jangan lupa mencuci tangan, oke? Dan anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 9, yaitu penggunaan uang untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baik, pada kesempatan kali ini kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Angkat tangannya sama-sama, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, anak-anak, pada kali ini kita akan belajar kegunaan uang. Nah, ibu tanya, apakah anak-anak di sini sudah ada yang tahu uang itu digunakan untuk apa? Baik, ibu akan jelaskan ya. Kegunaan uang yang pertama adalah untuk menunjukkan nilai barang. Biasanya, anak-anak ibu di sini pernah ke warung untuk membeli sesuatu atau untuk membeli makanan. Misalkan anak-anak ibu di sini membeli sebuah roti dengan harga Rp1.000, maka itu dinamakan menunjukkan nilai barang. Dan untuk kegunaan yang kedua adalah untuk simpanan. Nah, jika anak-anak ibu di sini memiliki uang yang berlebih atau ada sisa dari uang yang dikasih oleh orang tua, maka bisa disimpan dan ditabung untuk digunakan sewaktu-waktu jika terdapat keperluan yang mendesak. Nah, untuk kegunaan yang ketiga apa? Ada yang tahu? Baik, ibu kasih tahu ya. Nah, untuk yang ketiga adalah untuk mendirikan usaha. Nah, jika ada uang, maka anak-anak ibu nantinya jika sudah besar bisa mendirikan usaha, bisa membeli perlengkapan dan peralatan untuk mendirikan usaha, misalkan usaha warung makan, usaha perbengkelan dan lain sebagainya. Jadi, ketika ingin mendirikan usaha harus ada uang sebagai modal utama dalam menjalankan usaha nantinya. Jadi, pesan dari ibu untuk anak-anak semua, jangan lupa untuk menabung agar nantinya sebagai bekal kalian untuk kedepannya. Jadi, pada hari ini Ibu ingin menjelaskan materi tentang uang dengan subtema merencanakan penggunaan uang. Tetapi sebelum masuk ke pembahasan, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semuanya. Selama ini, ketika kalian dikasih oleh orang tua kalian uang, untuk apa sih uangnya? Apakah untuk belanja, ditabung, atau untuk keperluan lainnya? Ayo, siapa yang berani jawab? Angkat tangannya ya. Dalam hal menggunakan uang, diperlukan rencana yang baik. Dan dalam membuat rencana harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, pendapatan. Yang kedua, pengeluaran. Yang ketiga adalah saldo. Bu, apa sih yang dimaksud dengan pendapatan, pengeluaran, dan saldo? Pendapatan adalah suatu penghasilan yang diperoleh atau didapatkan oleh seseorang. Pendapatan di sini berupa uang. Misalkan anak-anak ibu diberi uang oleh orang tua atau bisa juga kakek, nenek, kakak, paman, bibi. Nah, itulah yang disebut dengan pendapatan. Sedangkan pengeluaran adalah jumlah uang yang kita gunakan untuk membeli sesuatu. Misalkan anak-anak ibu semua
mendapatkan uang dari orang tua, terus kalian belanjakan, misalkan untuk membeli buku, pensil, atau makanan dan minuman. Yang ketiga, saldo. Saldo adalah suatu pendapatan yang kita peroleh, lalu kita kurangi untuk membeli sesuatu. Itulah yang dimaksud dengan saldo. Jadi, anak-anak, dalam merencanakan penggunaan uang, kita harus melihat dulu berapa uang yang kita punya. Terus, berapa banyak yang ingin kita keluarkan. Jangan sampai sesuatu yang ingin kita keluarkan lebih banyak daripada uang yang kita punya. Nanti kita disebut dengan hutang. Adapun tujuan dari mengelola pengeluaran ada 3, yaitu yang pertama, membantu merencanakan masa depan. Yang kedua, dengan memanfaatkan uang dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, sebagai cadangan keperluan mendesak. Jadi, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara mengelola uang. Anak ibu, ada yang bertanya, bagaimana sih Bu cara mengelola uang itu? Nah, uang adalah hasil kerja keras sehingga harus dikelola dengan baik. Bagaimana uang sakumu? Bagaimana kalian mengaturnya? Nah, di sini kita akan mempelajarinya. Jadi, yang pertama adalah uang bukan untuk satu kebutuhan saja. Maksudnya, uang sebaiknya dibelikan ke barang. Tentunya, barang yang dibutuhkan yang mencukupi. Sementara, kebutuhan uang yang tidak kita pakai itu tidak usah dibeli ya. Dan kedua, hanya membeli barang jika benar-benar diperlukan. Kita tidak boleh menghamburkan uang. Jangan membeli barang yang tidak diperlukan. Misalnya, anak ibu mau beli boneka baru, sedangkan bonekanya masih bagus. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak. Nah, yang ketiga, latihan menahan diri kita. Yang pertama, jangan suka jajan. Jika teman kalian ada yang suka jajan nih, kalian nggak jajan, ya nggak usah malu, jangan sungkan, karena sesuatu yang karena malu itu tidak ada gunanya, karena uangnya bisa kita tabung. Yang keempat, membuat rencana keuangan. Kita harus mengatur pemasukan dan pengeluaran kita. Berbelanja sesuai uang yang dimiliki. Jangan membeli sesuatu yang mahal-mahal jika uang kita tidak mencukupi. Nah, jadi yang kelima, belajar menabung. Biasanya di sekolah kan ada program menabung. Untuk itu, kalian bisa menabung di sekolah ataupun di rumah. Dan bahkan bisa juga di bank. Sebaiknya tetap diawasi orang tua ya. Kalian boleh juga tuh menabung semua uang kalian atau setengahnya, asal setiap hari kalian rajin menabung, menyisakan uang sakunya untuk ditabung. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anak ibu semuanya. Tetapi sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Angkat tangannya anak-anak.
Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.